Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Surya. Kali ini saya akan membahas tentang proses penciptaan Adam dan Hawa. Hakikatnya Adam dan Hawa. Tapi sebelum itu tekan dulu subscribe, lonceng, like. Jika kalian suka, share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ada di rumah. Oke. Hakikatnya Adam dan proses penciptaan manusia. Awal mula proses penciptaan manusia itu adalah Adam dan Hawa. Tapi maksud Adam dan Hawa di sini bukanlah sesosok wujud atau rupa, tetapi lebih kepada sifat. Jadi Adam itu adalah sifat jasmani kita, tapi Hawa itu sebuah jenis kelamin. Kalau tidak ada Hawa, kita tak akan ada di sini. Begitupun kalau tidak ada Adam sama. Jadi ketika cerita kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di surga dahulu, itu sebetulnya adalah cerita tentang di alam rahim seorang ibu. Karena ketika Adam dan Hawa itu di surga, sedang menikmati di surga atau di alam rahim ibu, itu mereka makannya dijamin, segalanya dijamin, apanya dijamin. Tetapi setelah proses selama nggak tahu berapa proses pembuahan di dalam alam rahim ibu, sekiranya 9 bulan, muncullah sesosok iblis atau pengganggu istilahnya. Nah, pengganggu itu adalah hawa, nafsu manusia. Hakikatnya iblis itu nafsu, setiap ingin nafsu. Nah itu ya, muncullah di dalam cerita kisah Nabi Adam, muncullah sesosok ular. Padahal ular itu simbol iblis atau simbol nafsu istilahnya. Muncullah ular ketika itu. Kenapa tidak Adam yang tergoda melainkan Hawa? Ya, karena Hawa itu adalah, kata saya juga, jenis kelamin atau pria atau wanita istilahnya. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada keinginan, ya kita nggak normal. Nah, ketika iblis menggoda kepada Hawa, terjadilah Hawa itu tergoda oleh iblis tersebut dan memakan buah khuldi. Karena buah khuldi itu kiasan di dalam Al-Quran, itu bukan buah khuldi yang ada di alam kita, cuman itu kiasan. Karena buah khuldi itu adalah dosanya pertama manusia. Ya, dosa pertama manusia itu adalah berhubungan intim laki-laki dan perempuan. Karena dikiaskan, karena bahasa Al-Quran itu bahasa kiasan, bahasa yang begitu sempurna, jadi dikiaskan ke khuldi. Padahal sesungguhnya hakikatnya buah khuldi tersebut itu adalah buah hubungan, bahasa sekarang hubungan suami istri. Nah, setelah tergoda, diturunkanlah Adam tersebut ke alam dunia, yaitu dilahirkanlah Adam ke dunia dan Hawa dipisahkan di dalam cerita. Padahal hakikatnya Adam dan Hawa itu dipisahkan karena keinginan kita dan jasmani kita itu saling bertentangan. Makanya nanti katanya di padang mahsyar, kita di padang Arafah, Adam dan Hawa itu dalam ceritanya dipertemukan. Padahal itu dipertemukannya antara hati kita, pikiran kita, keinginan kita. Hakikatnya seperti itu. Makanya ada istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena setiap bayi yang dilahirkan itu ya di telapak kaki ibu. Contohnya ketika
ibu kita sedang melahirkan, kita diturunkan ke dunia ini di bawah telapak kaki ibu. Makanya ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Ya iya, karena ketika ibu kita melahirkan, kita di bawah telapak kaki ibu. Tapi dalam cerita Adam dan Hawa itu dipisahkan di dunia, diturunkan ke dunia. Ya bayi juga sama diturunkan ke dunia, ke alam panah ini. Nah setelah itu Adam dan Hawa akan terpisahkan. Yang satu Adam di India dan Hawa ada di India, Adam ada di Arab. Bertemulah mereka di padang Arafah. Padang Arafah itu padang hakikatnya Arafah itu luas, seluas-luasnya. Di situ dipertemukan. Nah, begitu proses penciptaan Adam dan Hawa itu di dalam rahim. Hakikatnya yang diceritakan di dalam kisah-kisah tersebut, di dalam Al-Quran tersebut, itu sebenarnya ada di alam rahim seorang ibu. Makanya di surga itu kita dimakan segala ada. Di dalam alam rahim kita tidak memikirkan makan, tidak memikirkan minum, tidak memikirkan apa, tidak memikirkan hal duniawi. Makanya di alam rahim itu istilahnya senang lah, berbagai macam keinginan datang. Setelah turun dari alam rahim ibu, kadang ada yang cerita tentang kisah wali, kenapa ketika bayi lahir ke dunia itu mereka menangis, karena mereka betah di alam rahim ibu, karena mereka betah di alam surga, di alam rahim ibu. Makanya itu bahasa kewalian, bayi ketika keluar dari rahim ibu ke alam dunia ini mereka menangis karena mereka nggak mau tapi mau bagaimana lagi, itu sudah takdir Tuhan, kita harus bisa menerimanya. Ya, jadi sebetulnya Adam itu bukanlah sebuah sosok atau wujud, tapi sebuah sifat. Hawa pun seperti itu. Hawa itu nafsu, jenis kelamin, nafsu. Kalau nafsu itu adalah iblis. Jadi hakikatnya iblis itu adalah sebuah keinginan. Jangan iblis dikaitkan dengan iblis itu seram, padahal itu adalah sifat semua yang ada di dalam diri kita. Kita pun punya nafsu, punya keinginan. Makanya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu menyempurnakan semuanya dengan baik, dengan akhlaknya, mengendalikan nafsu kita yaitu dengan menikah, mengendalikan keinginan kita. Ya kita usaha boleh, beribadah boleh, ada waktunya ibadah, waktunya usaha. Itu termasuknya adalah sebuah akhlak. Itu yang diciptakan oleh Nabi lahir ke dunia ini. Nabi Muhammad misi terbesarnya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Bukan akhlak itu bukan kita harus menghormati kepada yang tua atau bukan, tapi ketika kita bekerja, waktunya beribadah, itu pun akhlak sebetulnya. Itu hal yang terkecilnya. Nah, kembali lagi kepada Adam dan Hawa. Di dalam kitab Barencong itu ada si sperma laki-laki dan perempuan itu disebutnya nur. Manikam itu spermanya laki-laki, dan nur siput itu spermanya
wanita itu dalam kitab Barencong, saya pernah dengar, pernah baca sedikit. Jadi Adam itu sebetulnya bukanlah sebuah wujud, tapi sebuah sifat. Begitupun Hawa. Karena ketika kita dilahirkan ke dunia itu hanya dua perintah, yaitu perintah yang pertama, kita itu dijadikan khalifah di muka bumi ini. Yang kedua yaitu beribadah. Khalifah itu bukanlah sebuah kepresidenan saja, tetapi memimpin diri kita sendiri, memimpin seluruh anggota kita sendiri, yaitu kita harus memimpin tangan kita, mata kita, telinga kita. Tangan kita harus jangan sepegang-pegangnya, mata kita jangan selihat-lihatnya, telinga kita jangan sedengar-dengarnya. Itu pun adalah sebuah khalifah atau wakil supaya kita terjaga. Dan ibadah pun bukan sholat aja, bukan dzikir aja, ibadah pun banyak. Kita mencari rezeki untuk anak istri itu adalah ibadah. Kita mau membantu orang lain itu pun ibadah. Bukan sholat aja ibadah, banyak ibadah. Yang ibadah itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu dinamakannya ibadah. Bukannya sholat saja atau dzikir saja atau apa, yasinan aja atau apalah. Ibadah itu banyak contohnya, nggak perlu. Soalnya di dalam itu juga ibadah, atau ibadah apa, ibadah aja ceritanya. Kita dijadikan ke dunia ini untuk dijadikan khalifah dan untuk beribadah. Cuman itu tugas kita, dilahirkan ke dunia ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan ataupun keteledoran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.